Salam, selamat pagi. Tuhan menyertai memberkati kita sepanjang pagi dan satu hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita serahkan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memasuki minggu terakhir di bulan April. Kami tahu dan dalam iman percaya kami, biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang membimbing, memberkati kami sepanjang minggu-minggu di akhir bulan April ini. Dan Tuhan Engkau akan membawa kami memasuki bulan yang baru di bulan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang akan menjadi renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati hati pikiran kami dan firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, sebagaimana syair sebuah lagu yang menjadi latar belakang background dari renungan kita pagi hari ini. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendalami dan merenungkan firman Tuhan ini, kita dengarkan cerita bermakna yang kita akan nikmati bersama-sama. Negeri Gunung Suci. Negeri Gunung Suci. Dahulu kala ada sebuah negeri yang terkenal di seluruh pelosok karena mempunyai gunung yang suci. Orang-orang dari seluruh dunia telah mendengar kabar itu. Anehnya, penduduk di negeri itu mempunyai kebiasaan untuk berjalan berkeliling sambil menundukkan kepalanya. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya. Apabila ditanyakan kenapa mereka melakukan itu, mereka akan berkata, "Kami sedang mencari gunung suci itu tentunya. Kenapa Anda tidak ikut membantu kami mencarinya?" Melihat ke bawah adalah cara yang tepat untuk memulai. Mereka menjalani hidup mereka setiap hari tanpa lelah, berputar-putar, jalan naik turun di banyak jalan dan gang-gang di negeri mereka. Mempelajari peta negeri itu dan berselisih pendapat satu dengan yang lain mengenai di mana tepatnya gunung itu berada. Sementara di atas sana gunung suci itu menunggu dengan sabar, menunggu orang-orang untuk menemukan dirinya, menemukan keindahan dan kekuatannya. Sedihnya, tak ada satu orang pun yang mau berhenti sejenak dan melihat ke atas dalam perjalanan mereka untuk mencarinya. Di sisi lain di negeri itu ada sebuah danau yang besar. Danau itu dipenuhi oleh air sebening kaca.
gunung itu dapat dilihat dari pantulan di permukaan danau tersebut. Semua orang berkumpul di sekitar danau itu, menunjuk ke danau itu dan berkata bahwa mereka telah menemukan gunung itu. Beberapa orang kemudian terjun dan tenggelam. Sebagian orang kemudian berpikir bahwa gunung itu memberi pengaruh yang jelek, kemudian pergi meninggalkan danau itu. Sebagian yang lain memutuskan bahwa sebenarnya gunung itu tidak pernah benar-benar ada. Sampai suatu hari, di antara keramaian dan kebingungan orang-orang yang putus asa dalam pencarian gunung itu, salah satu dari mereka terjatuh dan hampir mati terinjak-injak oleh orang yang berlalu lalang. Dia tergeletak di sana, terlentang berpikir bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Namun tiba-tiba ia terkesima. Dia menatap ke atas dan melihat gunung suci itu berdiri tegak di atas sana. Dia telah berusaha untuk memberitahukan hal itu kepada orang lain, tetapi tak ada seorang pun yang percaya. Dia memutuskan untuk pergi seorang diri, mencari jalan menuju ke gunung. Perjalanannya sangat berat. Di jalur yang dilaluinya seringkali sangat curam dan berliku. Seringkali juga dia kehilangan arahnya. Tidak jarang dia terjatuh. Dan setiap kali dia terjatuh, dia akan melihat dan sekali lagi gunung itu menguatkan dirinya untuk tetap berjalan. Di dalam perjalanan, dia memperhatikan bahwa orang lain yang satu perjalanan menuju gunung itu adalah orang-orang cacat, sakit, atau orang-orang yang membawa beban berat di pundaknya. Dia kemudian tersadar bahwa gunung ini hanya akan terlihat oleh orang-orang yang pernah terjatuh, dan hanya orang-orang yang pernah jatuh itu akan mengerti arti dari jatuh adalah sebenar-benarnya untuk segera bangun kembali. Demikianlah kisah negeri gunung suci. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita selalu baik, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Dan untuk itulah kita diajak bagaimana hidup kita tidak terfokus kepada masalah, tidak terfokus kepada penderitaan, tidak terfokus pada kesulitan dan tantangan, tapi hidup kita harus kita fokuskan kepada Tuhan. Hidup kita harus bergantung kepada Allah yang menyertai itu, Allah yang memberikan kita kekuatan itu. Sehingga dikatakan tadi dalam Mazmur 37 ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ketika kita jatuh, kita melihat ke atas dan kita melihat ada gunung suci, ada gunung batu, ada kekuatan, ada pengharapan ketika kita bersama-sama melihat ke atas, di mana Allah senantiasa menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah menyerah, sekali lagi, jangan berputus asa. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita jalani, kehidupan-kehidupan yang sedang kita hidupi bersama-sama saat ini, dalam sulit kehidupan ini, biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan yang menemani kita, terus dipelihara, dijaga, dilindungi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang kita hidupi ini. Dan dengan itu juga firman Tuhan ini menghimbau kita, bagi saudara-saudara warga jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah kita mampu menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, agar menjadi berkat bagi orang lain juga.
dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Marilah kita terus berdoa dan berpengharapan, terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang, Tuhan senantiasa menemani, menyertai kita dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menyediakan kekuatan dan menyediakan pertolongannya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan kembali agar hidup kami dalam masa-masa sulit ini kami tidak pernah berputus asa, kami tidak pernah mau menyerah, kami mau terus berdoa, berpengharapan, memohon pertolongan Tuhan saja, karena Engkau berjanji, Engkau selalu menyertai, Engkau berjanji memberikan kami kekuatan, Engkau juga berjanji memberikan kami pertolongan-Mu, jalan keluar yang akan kami temukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau untuk semua kehidupan kami. Amin. Salam, semangat, sampai bertemu di dalam kasih karunia Tuhan.